Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Widyastuti dengan NIM P2722402338. Di sini saya ingin membuat video pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu nifas dan suplemen zat besi atau vitamin A untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah persalinan Ibu Satiem, SST BDN MKEP. Selamat menyaksikan. 2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, A few moments later. just then later. End of flashback. Selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Dinda. Usianya berapa Bu? Usia saya 23 tahun. Alamatnya di mana? Alamat saya di Damuran, Klaten, Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, untuk keluhannya apa nih Bu? Jadi gini Bu, saya itu kan ibu nifas. Seminggu yang lalu saya harus melahirkan. Lalu saya itu bingung Bu, makanan apa yang baik dan nutrisi apa yang baik untuk saya sebagai ibu nifas. Apakah Ibu bisa memberitahu saya? Baik Ibu, saya akan memberitahu Ibu tentang nutrisi yang baik bagi ibu nifas ya. Tapi sebelum itu saya izin untuk memeriksa Ibu dulu ya. Apakah Ibu bersedia? Ibu. Baik, mari Bu. Baik, alhamdulillah hasilnya bagus ya Bu. Tekanan darahnya juga normal. Nah, langsung saja ya Bu, saya akan memberikan edukasi mengenai nutrisi ibu nifas dan suplementasi zat besi atau vitamin A ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan Pemkes tentang nutrisi ibu nifas dan suplemen zat besi atau vitamin A ya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi ibu nifas. Nah, apa sih sebenarnya itu gizi ibu nifas? Gizi ibu nifas adalah jumlah nutrisi yang diperlukan untuk meningkatkan pemulihan kondisi setelah melahirkan. Kemudian selanjutnya, apa saja sih nutrisi yang dibutuhkan? Yaitu ada kalori yang tinggi. Jadi ibu setelah melahirkan itu membutuhkan tambahan kalori, yaitu sebanyak 500 kalori per hari. Itu tambahannya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan kalori yang tinggi? Nah, itu ada di sini ada dagingan. Itu bisa didapat dari daging sapi atau daging ayam dan lain sebagainya. Kemudian ada seafood. Seafood itu makanan laut, jadi Ibu bisa makan ikan, atau jika tidak memiliki alergi udang juga tidak apa-apa makan udang. Terus selanjutnya yaitu produk susu. Produk susu itu seperti susu sapi, terus ada keju, ada yogurt. Nah, produk susu itu kaya akan vitamin D dan vitamin B12. Selanjutnya ada beras merah. Nah, beras merah sendiri mengandung karbohidrat dan serat yang diperlukan untuk ibu menyusui sebagai sumber energi. Jadi ini bagus sekali untuk ibu ketika menyusui agar ibu tidak lemas ya. Kemudian selanjutnya ada kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini merupakan sumber makanan yang kaya akan zat besi dan protein nabati. Bisa diperoleh dari misal kacang tanah atau kacang hijau, pokoknya yang kacang-kacangan ya Bu. Terus selanjutnya ada telur. Nah, telur merupakan sumber protein hewani yang mengandung asam amino esensial, vitamin B12. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Nah, ibu nifas perlu mengkonsumsi vitamin dan mineral yang cukup dengan minum minimal 8-12 gelas air per hari. Nah,
contoh sumber vitamin itu dari apa saja? Yaitu yang pertama ada sayur hijau. Nah, sayur hijau itu kaya akan vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, dan antioksidan, yang mana itu baik untuk kesehatan ibu dan adiknya. Nah, beberapa contoh sayuran hijau yang bisa ibu makan itu ada brokoli, ada bayam, ada kangkung, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ibu juga bisa memperoleh vitamin C dari buah jeruk ya Bu. Nah, untuk ibu menyusui itu memerlukan vitamin C per hari itu mencapai 85 mg. Nah, buah jeruk ini bisa dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi jus jeruk ya Bu. Kemudian ada telur sebagai sumber protein dan lemak sehat omega 3. Terus yang selanjutnya yaitu ada vitamin A. Nah, apa sih fungsi dari vitamin A bagi ibu nifas? Fungsi vitamin A bagi ibu nifas yaitu mempercepat pemulihan luka. Juga vitamin A memainkan peran penting dalam perbaikan jaringan dan penyembuhan luka. Nah, ibu nifas mengalami luka pada area persalinan atau episiotomi dan uterus yang membutuhkan waktu untuk pulih. Vitamin A membantu mempercepat proses penyembuhan luka, mengurangi resiko infeksi, dan meningkatkan kesejahteraan ibu secara keseluruhan. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh ibu. Kemudian ibu nifas yang kekurangan vitamin A itu dampaknya apa sih? Ibu nifas yang kekurangan vitamin A itu dampaknya lebih rentan terhadap masalah penglihatan dan infeksi. Kemudian apa saja sih sumber vitamin A? Kita dapat mendapatkan sumber vitamin A melalui makan wortel, tomat, lobak Swiss, kemudian ada pepaya, ada mangga masak, ada aprikot. Nah, vitamin A yang suplemen itu diberikan ketika ibu melahirkan. Diberikan secara langsung, kemudian yang kedua itu diberikan 24 jam setelah vitamin A yang pertama diberikan kepada ibu. Nah, tapi tidak hanya cukup meminum itu saja, ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A yang seperti tadi, seperti wortel, terus lobak Swiss, ada mangga masak, pepaya, dan masih banyak lagi. Kemudian nutrisi yang selanjutnya yaitu ada tablet penambah darah atau suplemen zat besi. Nah, ibu nifas dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen zat besi ini ketika 24 jam pertama setelah melahirkan, dilanjutkan sampai 42 hari setelah bersalin. Alangkah lebih bagusnya lagi dikonsumsi sampai 6 bulan setelah persalinan, yaitu setara dengan menyusui eksklusif bayi selama 6 bulan. Kemudian kenapa sih perlu mengkonsumsi tablet FE? Karena selama kehamilan dan persalinan, ibu kehilangan sejumlah besar darah yang menyebabkan penurunan kadar zat besi. Nah, penurunan kadar zat besi ini bisa menyebabkan anemia defisiensi zat besi atau anemia kekurangan zat besi. Nah, anemia ini merupakan komplikasi yang umum pada ibu nifas. Jadi untuk mencegahnya, diharapkan ibu untuk meminum suplemen tambah darah ini agar tidak terjadi anemia. Nah, jika ibu mengalami tanda-tanda gejala seperti kelelahan, pucat, sesak napas, dan pusing, itu berarti ibu itu mengalami anemia. Nah, apa sih penyebabnya jika kita terkena anemia ketika menyusui? Nah, anemia dapat menghambat pemulihan ibu, meningkatkan risiko infeksi, berdampak negatif pada perkembangan bayi. Selanjutnya, selain nutrisi yang telah saya jelaskan tadi, kita juga memperhatikan tentang asupan pola makan. Jadi, ibu nifas perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, seperti ikan, telur, daging, susu, air, sayur, nasi, dan buah-buahan.
Nah, untuk kandungan yang terdapat pada ikan, telur itu termasuk protein yang berguna untuk memperbarui sel jaringan ibu yang rusak. Kemudian untuk daging itu juga termasuk protein dan vitamin B12. Terus untuk susu itu berguna untuk vitamin D. Untuk air itu sebagai mineral, dan sayur, buah-buahan itu sebagai vitamin, nasi sebagai karbohidrat untuk energi ibu agar ibu tidak lemas. Kemudian, apa sih efek kekurangan nutrisi pada ibu nifas? Efek kekurangan nutrisi pada ibu nifas itu ada banyak sekali, dan itu tidak hanya berpengaruh pada ibu, tapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi. Nah, efeknya apa saja sih? Ini saya akan menjelaskannya ya Bu. Yang pertama itu ada produksi ASI berkurang atau kualitasnya menurun. Nah, semisal tadi ibu kekurangan zat besi, nah itu juga berpengaruh pada kualitas ASI-nya. Terus kemudian produksi ASI berkurang karena apa? Produksi ASI berkurang karena ibu tidak cukup nutrisi. Kemudian luka persalinan tidak cepat sembuh. Itu dikarenakan kekurangan nutrisi apa? Itu dikarenakan kekurangan nutrisi berupa protein. Jadi setelah persalinan itu kan terdapat luka. Nah, untuk mempercepat penyembuhan lukanya itu dibutuhkan protein yang banyak untuk ibu. Jadi ibu harus mengkonsumsi protein yang cukup. Kemudian ada proses pengembalian rahim terganggu. Terus ada anemia tadi kekurangan zat besi itu tadi ya Bu. Kemudian gangguan pada mata atau tulang, itu bisa kekurangan vitamin A atau kekurangan vitamin D, penyebabnya itu. Kemudian bayi kekurangan imunitas. Bayi kekurangan imunitas karena apa? Bayi kekurangan imunitas karena ASI ibu tidak berkualitas. Kemudian gangguan tumbuh kembang anak itu juga disebabkan karena ASI yang tidak berkualitas. Kemudian bayi mudah terkena infeksi. Bayi mudah terkena infeksi karena imunitas bayi tidak baik. Itu disebabkan karena apa? Ya disebabkan karena ASI-nya tidak berkualitas, karena ibunya kekurangan nutrisi. Nah, apakah ibu sudah jelas dengan apa yang saya terangkan? Oh, Ibu, saya sudah paham. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik Ibu, karena Ibu sudah paham, tapi untuk lebih meyakinkan saya lagi Ibu sudah paham atau belum, saya ingin Ibu menyebutkan kembali apa yang telah saya sampaikan. Bisa kan Bu? Oh, baik Ibu. Mungkin saya akan menjelaskan apa yang tadi Ibu jelaskan ke saya, yaitu tentang nutrisi yang diperlukan pada ibu nifas, yaitu ada kalori yang tinggi, bisa terdapat dari daging-dagingan, seafood, susu, beras merah, kacang-kacangan, dan juga telur. Kemudian tadi ada vitamin dan mineral, didapat dari sayuran hijau, buah-buahan, dan juga masih banyak lainnya. Kemudian tadi ada vitamin A, bisa didapat dari wortel dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian saya juga harus mengkonsumsi suplemen zat besi dan juga mengkonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Itu juga bisa seperti sayuran, daging, produksi susu, nasi, dan juga lainnya. Begitu Bu, tadi seperti apa yang Ibu sampaikan. Oh baik Ibu, berarti Ibu sudah benar-benar paham ya tentang apa yang saya jelaskan tadi. Semoga Ibu bisa mengkonsumsi nutrisi yang baik bagi Ibu ya, supaya ASI Ibu berkualitas. Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya Bu, hati-hati.